Dan malam hari ini Bapak Ibu saya akan sharing tentang hal yang sederhana, yang simple Bapak Ibu. Dan malam hari ini topik atau tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan yaitu tentang memelihara iman. Oke, boleh Bapak Ibu ucapkan bersama-sama 2, 3? Belum semua, 2, 3? Oke. Nah, tahukah Bapak Ibu yang mesti kita pahami bahwa kita seringkali gagal memelihara iman, tapi kita nggak pernah gagal memelihara masalah. Ya apa ya? Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Percaya apa enggak? Bapak Ibu setuju apa enggak? Dalam keseharian kita itu seringkali suka gagal memelihara iman, tapi jarang gagal memelihara masalah. Ada yang udah gini-gini. Ulang Bapak Ibu, ulang. Bapak Ibu pernah enggak atau minimal menyadari atau bahkan setuju dengan kalimat ini. Ada begitu banyak kita orang percaya, seringkali kita suka gagal memelihara iman. Tapi nggak pernah gagal memelihara masalah. Setuju Bapak Ibu? Walaupun Bapak Ibu nggak usah bilang amin, nggak perlu diaminkan Bapak Ibu ya. Tapi yang setuju boleh lambaikan tangan. Setuju ya? Setuju ya? Coba Bapak Ibu, malam hari ini lagi datang di tempat ini, lagi bayangkan bahwa Anda punya iman kepada Tuhan atau Anda sedang rumit, ya, lagi sedang sulit, lagi sedang. Nah sementara Bapak Ibu percayalah, kekristenan itu tidak pernah menjanjikan ketiadaan badai. Tapi kekristenan itu tahan badai. Setuju Bapak Ibu? Kekristenan itu dirancang sama Tuhan, itu bukan kekristenan yang badai gak ada. Oh kalau di dalam Tuhan badai gak mungkin, itu sesat Bapak Ibu. Karena kekristenan dirancang sejak awal tahan badai. Bapak Ibu tentu masih ingat tentang 2 macam dasar, setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu gak? Badai itu dia datang, gak pernah ada jadwal. Khotbah ada jadwal. Setuju Bapak Ibu? Makan ada jadwal Bapak Ibu. Badai itu cenderung gak ada jadwalnya. Dia bisa datang tiba-tiba dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tentu masih ingat waktu Yesus mengajar, memberikan sebuah ilustrasi bahwa ada 2 orang Kristen yang bangun rumah. Setuju Bapak Ibu? Loh, dua-duanya Kristen loh Bapak Ibu. Dua-duanya rajin ibadah. Dua-duanya rajin ikut doa malam. Orang pertama, Kristen pertama adalah dia bangun rumah di atas pasir, Alkitab bilang. Bapak Ibu tahu kan cerita ini ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang Kristen yang bangun rumah di atas batu karang. Dan yang menarik adalah Yesus berkata gini, bukan saya yang berkata, tapi Yesus kasih perumpamaan. Yesus berkata gini, lalu datanglah. Bapak Ibu tahu arti lalu datanglah? Benar itu kata yang bagus banget. Apa? Tiba-tiba. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu suka yang tiba-tiba loh. Halo? Lalu tiba-tiba Alkitab bilang datanglah. Nah datanglah Bapak Ibu tahu nggak? Bukan cuman angin, bukan cuman hujan. Datang apa? Di situ pakai kata dan. Jadi bukan ini, lalu datanglah hujan, atau angin, atau badai. Nah kalau atau, pilih salah satu, coret yang nggak perlu. Bapak Ibu tahu arti atau? Mau es teh manis atau es teh tawar? Milih nggak? Nah masalahnya, yang Yesus kasih perumpamaan itu datangnya itu satu paket lengkap. Namanya badai, hujan, angin,
banjir. Setuju? Ulang, hujan, angin, banjir. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa sampai Yesus pakai ilustrasi 3 itu? Hujan itu hancurkan atap rumah. Setuju? Angin hancurkan struktur rumah. Banjir hancurkan pondasi rumah. Jadi seringkali dalam hidup kita masalah yang datang Yesus pakai contoh. Itu hajar, itu hancurkan 3 area langsung dalam kehidupan kita. Atapnya, strukturnya, pondasinya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Pemenangnya siapa? Sama-sama rumah. Oke? Sama-sama rumah loh. Dan ayat itu ditulis bukan gini, satu cinta Tuhan, satu murtad. Enggak, dua-dua Kristen. Bilang, dua-dua Kristen. Tapi satu roboh, satu kokoh. Satu kokoh, satu roboh. Pembedanya di mana? Bapak Ibu pasti udah sering kali dikhotbahkan. Pondasinya. Nah, malam hari ini dengan cepat, saya ingin Bapak Ibu pahami bahwa gini, kita perlu memelihara iman. Kenapa kita mesti memelihara iman? Alasannya banyak. Tapi cuman saya kamu kasih tahu, alasan pertama kenapa kita mesti memelihara iman, sederhana. Karena Yesus berkata, kalau nanti anak manusia datang ke bumi ini, adakah dia mendapati iman, bukan amin. Adakah dia mendapati amin? Enggak. Pertanyaannya bukan aminnya, pertanyaannya imannya. Nah, pertanyaannya malam hari ini, terus gimana memelihara iman? Kita itu kalau memelihara masalah nggak perlu diajari loh. Setuju? Setuju ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, lihat saya. Bapak Ibu ngerti nggak sih bahasa saya, Pak, Bu? Ngelihat. Kasih ekspresinya dong Bapak Ibu ya. Nah, senyum gitu Bapak Ibu. Datar ngelihat saya. Ini saya ulang dari awal loh Bapak Ibu. Bapak Ibu paham sampai sini? Yang paham katakan amin. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat ya. Markus pasal yang ke-11 ayat 23. Dengan cepat. 2 cara memelihara iman. Oke? 2 cara memelihara iman. Markus 11 ayat 23. Yesus berkata, Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Bapak Ibu aminkan ayat ini? Terjadi dalam hidup Anda? Kok aminnya lemas Bapak Ibu ya? Bapak Ibu percaya ayat ini? Amin. Bapak Ibu ngalami ayat ini? Mulai ragu ya Bapak Ibu ya. Nah di ayat ini Yesus berkata Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Jadi dari ayat ini aja, satu ayat ini aja Bapak Ibu, Yesus mengajar ada 2 cara memelihara iman. Bapak Ibu coba, apa penanda utama orang memelihara masalah? Bapak Ibu halo, apa penanda orang memelihara masalah? Dipikir terus ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Bahkan tadi waktu worship, Dia sanggup, Yesus sanggup. Kira-kira yang kebayang Yesusnya atau rumitnya hidup kita? Nah Bapak Ibu di ayat ini Yesus berkata, pertama Bapak Ibu, barang siapa berkata. Jadi Bapak Ibu yang pertama, orang yang memelihara iman itu terekspresikan
itu termanifestasi, itu terlihat dari perkataannya. Halo Bapak Ibu. Saya ulang ya. Jadi saya akan tahu, saya bisa memastikan iman Anda seperti apa. Itu bukan waktu Anda suka bilang amin, amin, amin. Bukan. Oke? Halo? Karena biasanya amin udah latah. Ya, rasanya kalau nggak amin itu nanti pendetanya nggak semangat khotbah. Nah Bapak Ibu di ayat ini berkata, ya, barang siapa berkata kepada gunung ini, berarti gini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Penanda utama orang memelihara imannya, perhatikan perkataannya. Makanya Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Seringkali persoalan datang dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu bukan datang dari Tuhan, datang dari perkataanmu. Halo? Itu nggak datang dari setan. Itu nggak datang yang Tuhan izinkan. No, Bapak Ibu. Itu datang dari perkataanmu yang tidak bertanggung jawab, perkataan yang asal-asalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Apa yang Anda katakan secara negatif, perkataan itu akumulatif. Sama seperti Anda berdoa, doa itu akumulasi loh Bapak Ibu. Waktu Anda berdoa hari ini langsung dijawab? Enggak, kadang-kadang Anda mesti numpuk doa Anda. Doa. Sampai satu titik. Doa Anda dengar dan dijawab. Perkataan sama. Coba, setiap hari Anda perkatakan hal-hal yang buruk tentang keadaanmu. Oke? Alkitab bilang ini, Anda akan memakan buahnya. Coba, setiap hari Anda perkatakan yang buruk buat situasimu, perkatakan yang buruk buat suamimu, perkatakan yang buruk buat istrimu, buat anakmu, buat pelayananmu, buat kondisimu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Pak, ada ayatnya? Saya tunjukkan ayatnya Bapak Ibu. Terkait dengan memelihara perkataan. Amsal 21 ayat 23. Kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Coba. Bapak Ibu, coba baca ayat ini dengan lantang dengan suara yang keras. 2, 3. Siapa? Memelihara diri dari? Loh, berarti Anda tahu nggak mengundang kesukaran? Sembarangan aja ngomong. Halo? Loh ada ayatnya loh Bapak Ibu. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi Anda tahu nggak? Dari ayat ini, kalau saya interpretasi Bapak Ibu, berarti gini, mengundang kesukaran itu bergantung mulut dan lidah kita. Halo? Makanya coba lihat. Bapak Ibu, di brainnya kita, otaknya kita, itu ada yang namanya amigdala. Tempat penyimpanan. Oke? Coba Bapak Ibu dengar, ada di sebuah ruangan, Bapak Ibu duduk kayak gini di sebuah ruangan, terus waktu menit-menit awal, Bapak Ibu udah nyeletuk dalam hati, lalu kemudian bergumam. Bergumam tahu ya? Bergumam. Aduh, ngantuk. Aduh, capek. Anda tahu nggak? Di kerangka otak Bapak Ibu, amigdala itu menyimpan pesan dan mengirimkan pesan. Tiba-tiba waktu Anda berkata gini, lelah, capek. Tiba-tiba Anda mengalami penurunan fokus loh. Kenapa? Karena memang respon tubuh itu perintah dari amigdala. Dan itu waktu Anda mengucapkan, itu langsung disinkronize oleh tubuh Anda. Makanya ayat ini bilang, kalau mau memelihara hidup, pelihara lidah. Memelihara iman, memelihara perkataan. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, makanya gini Bapak Ibu. Kita mesti memperkatakan firman iman. Firman iman itu kayak apa? Bapak Ibu dengar baik-baik, iman dan karunia iman dua hal yang berbeda. Oke, nah saya mau tunjukkan dulu. 2 Korintus 4 ayat 13.
2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku. Nah, berarti perkataan negatif yang muncul di mulut Bapak Ibu. Itu perkataan yang Alkitab bilang ini. Memang Anda percayai. Loh, ada ayatnya. Aku percaya, makanya aku berkata-kata. Berarti apapun jenis kepercayaan Anda terhadap situasi, terhadap keadaan, kalau Anda memperkatakan sesuatu, Alkitab bilang, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda katakan, itu Anda percayai. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu coba saya tanya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang di pikiran saya malam ini? Nggak tahu ya? Anda akan tahu apa yang saya pikirkan dari apa? 2 hal. Dari apa yang saya lakukan dan apa yang saya ucapkan. Makanya Alkitab bilang ini, aku percaya, makanya aku berkata-kata. Bapak Ibu saya titip pesan malam hari ini. Oke, kerumitan hidup itu seringkali karena kita nggak bisa kontrol mulut kita. Rumitnya hidup kita itu seringkali karena kita nggak belajar menata dengan baik perkataan kita. Makanya Alkitab bilang ini, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Terus kalimat berikutnya bilang apa Pak? Bu? Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Berarti gini Bapak Ibu, apa yang saya katakan itu datang dari apa yang saya percayai. Karena saya percaya, makanya saya berkata-kata. Hal yang pertama Bapak Ibu, apa tanda orang memelihara iman? Atau gimana cara memelihara iman? Pelihara iman dengan pelihara perkataanmu. Makanya saya titip pesan Bapak Ibu. Pastikan firman itu selalu di mulut dan lidah Anda. Halo, lihat. Kristus dan firman itu satu. Anda tahu nggak sedekat apa Kristus atau apa manifestasi Kristus dalam hidup Anda? Manifestasi Kristus itu terbaca, terlihat dari firman-Nya. Makanya gini, orang yang merenung Kristus pasti merenung firman. Orang yang merenungkan firman pasti merenungkan Kristus. Orang yang penuh firman pasti penuh Kristus. Coba saya mau tanya, orang yang merenungkan masalah pasti penuh? Jelas itu aja, simple Bapak Ibu. Halo? Pertanyaan saya malam hari ini. Apa yang sedang Anda renungkan? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saya doa, yang saya renungkan firman dan kebenarannya. Masa waktu saya keluar dari ruang doa, hidup saya penuh ketakutan? Halo? Besar kemungkinan salah jumpa Tuhan. Karena di dalam Dia ada damai sejahtera. Amin. Di dalam Dia ada kepastian. Masalahnya, Pak, masalahnya yang saya lihat belum terjadi. Loh, Bapak Ibu, fakta kenyataan, asal Anda menaruh imanmu dan imanmu iman yang progresif, fakta kenyataan belum tentu jadi fakta kebenaran. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu lihat. Iman itu mata uang kerajaan Allah. Halo? Paham Bapak Ibu? Iman itu alat transaksi. Coba Anda beli sesuatu, Anda bayar pakai mata uang nggak Bapak Ibu? Ada QRIS. Setuju Bapak Ibu? Sama dengan Tuhan. Tuhan pakai password. Saya punya ATM Bapak Ibu nih, ATM Bapak Ibu nih ya. Bapak Ibu ATM ini nggak berarti banyak buat Anda loh. Setuju nggak? Yang bikin ATM ini berarti karena apa? Tahu? PIN-nya. Handphone ini Bapak Ibu. Ada passwordnya nggak Bapak Ibu? Tuh cara nyalainnya gimana? Tinggal dipencet Bapak Ibu. Nyala.
Nah sekarang Bapak Ibu, saya geser. Muncul password nggak? Dan begitu saya buka passwordnya Bapak Ibu, saya bisa menikmati semua fitur yang ada dalam handphone ini. Tuhan sama. Kalau Anda berangkat dari titik iman, Anda menuju iman dalam perjalanan Anda dengan password IMAN, Anda akan menikmati seluruh fitur-fitur kerajaan Allah. Halo? Bapak Ibu kalau ingin lihat YouTube, saya kasih handphone saya, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Kalau nggak tahu passwordnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ngawur, 3 kali kekunci Bapak Ibu. Dan yang bisa buka cuma 1. Sama, ATM ini Bapak Ibu masukkan, coba pakai PIN ngawur. Kali ketiga dia suruh ke bank nggak? 1 kali tekan 6 digit, salah. Coba lagi, salah. Coba lagi. Kali ketiga Bapak Ibu, udah nggak bisa pakai kan? Saya langsung kemana untuk membukanya? Ke bank. Baru saya reconfirm passwordnya. Sama Bapak Ibu. Tuhan itu digerakkan oleh imanmu. Yang pertama, memelihara iman itu terekspos, terlihat, terbaca dari perkataannya. Makanya gini, kalau dalam keseharian Anda sering ketemu dengan orang yang selalu memperguncingkan, selalu mengkomunikasikan hal-hal yang buruk, udah Bapak Ibu tahu kadar imannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu tahu? Mau lihat kesehatan iman seseorang? Lihat aja kesehatan perkataannya. Masa yang saya kunyah tiap hari firman, terus perkataan saya negatif? Halo? Masa waktu saya mau bangun dari tidur, gak akan makan pagi sebelum makan firman, Bapak Ibu. Gak ada breakfast sebelum makan dan kunyah firman. Karena penuh Kristus, penuh firman, penuh Kristus. Masa Bapak Ibu firman kalah, Bapak Ibu? Halo? Paham Bapak Ibu? Nah gawat memang. Kalau firmannya di hari Jumat, jam 7 sampai jam 8 Bapak Ibu. Saja. Amin Bapak Ibu. Mari terlatih, terbiasa merenungkan firman Bapak Ibu. Karena firman yang memberikan kita kepastian. Yang pertama, pelihara perkataan. Yang kedua, Bapak Ibu kembali. Oke, 10 menit lagi saya selesai. Yang kedua Bapak Ibu lihat, yang pertama memelihara perkataan. Yang kedua Bapak Ibu lihat di ayat yang sama, Markus pasal 11. Boleh Bapak Ibu baca bersama-sama lagi? Oke, dengan suara keras ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Loh, pertama berkata, yang kedua hati. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Jadi ternyata ada korelasi. Iman itu faktor penjumlahan atau faktor perkalian dari perkataan ditambah hati. Jika engkau berkata kepada gunung ini, pindah, tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya, maka hal itu akan terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama pelihara perkataan. Yang kedua, yang terakhir, mari kita belajar memelihara hati. Halo Bapak Ibu, memelihara hati. Bapak Ibu tahu nggak? Nih perhatikan ini. Serangan kepada hati, itu serangan kepada kehidupan. Makanya gini, orang kalau udah diserang hatinya, motifnya jadi menyimpang. Orang kalau udah lumpuh hatinya, pasti pandangannya lumpuh. Orang kalau udah problem di hatinya, itu problem di kehidupannya. Orang kalau udah problem hatinya, pasti apa saja problem. Bapak Ibu tentu masih ingat, gak usah baca ayatnya.
Nggak usah lihat ayatnya, saya bacakan aja. Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu tahu kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang jaga hati dengan kewaspadaan? Berarti yang kita perlu jaga secara waspada penting nggak? Bapak Ibu, dompet saya ini, saya simpan ATM-nya dulu ya Bapak Ibu, takut ketinggalan. Sekarang Bapak Ibu coba. Ini penting nggak? Bukan duitnya yang penting. Kartunya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba. Yang namanya kalau ini penting, saya jaga nggak dengan waspada? Nah, sampai Alkitab pakai kata waspada. Hati waspada. Berarti hati ini itu penting. Bapak Ibu tahu nggak Tuhan berbicara lewat apa? Hati. Nah, kalau yang di sini udah kacau, di sini udah rusak, di sini udah problem. Pasti problem semua kehidupannya. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari Amsal 4 ayat 23. Kalau Amsal 4 ayat 23 terjemahan baru pasti Bapak Ibu udah tahu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Bapak Ibu tahu arti terpancar? Dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Terpancar kehidupan. Bapak Ibu masih ingat kitab Roma berkata gini, jadi iman timbul. Tahu arti timbul? Saya mau tanya, timbul itu dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Dari dalam keluar. Berarti gini, dari dalam keluar. Berarti kondisi yang di dalam itu menentukan banyak hal. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai Bapak Ibu beriman malam hari ini hanya gara-gara dengerin khotbah memelihara iman. Itu baik, tapi kalau hanya seperti itu, Bapak Ibu gak pelihara dari dalam, itu namanya iman injeksi. Halo Bapak Ibu, diinjek. Oke, habis itu loyo lagi, injek lagi, loyo lagi, injek lagi. Halo Bapak Ibu. Nah iman, lihat. Saya akan bacakan Amsal 4:23. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Bahkan iman saya sangat ditentukan oleh kondisi hati saya. Ambil contoh. Kalau Bapak Ibu hatimu terluka, cenderung imanmu ingin melukai enggak? Halo? Kalau hatimu terluka nih Pak Bu. Anda lagi terluka kepada seseorang, cenderung iman Anda bertindak untuk balas enggak? Loh iya, karena memang itu ekspresi hati. Makanya begitu Anda nggak jaga hati Anda tahu nggak Bapak Ibu? Hati dan kehidupan itu terhubung. Kalau Tuhan berkata gini, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Berarti gini, kalau saya jaga hati saya jaga hidup saya. Dan sebaliknya, kalau saya nggak pernah jaga hati saya, kematian mendekat dalam hidup saya. Mungkin gini, Anda nggak mati secara fisik. Tapi ada banyak hal dalam hidup Anda, mati. Oke, keuangannya mati, visinya mati, keadaannya mati, karakternya mati, pandangannya mati, antusiasnya mati, motivasinya mati. Kenapa? Lawang problemnya di sini. Amin Bapak Ibu. Makanya coba lihat, hal yang pertama Tuhan jamah waktu kita lahir baru pertama kali apa? Pikiranmu belum berubah kan? Yang Tuhan touch pertama kali, itu hati Anda. Pada saat pikiran kita belum berubah. Berarti gini Pak Bu, dengan Tuhan titik berangkatnya itu hati. Nah pertanyaan saya, Anda titik berangkatnya apa? Lawang Tuhan titik berangkatnya hati kok. Tuhan pilih Daud karena apa? Hatinya. Tuhan pilih Musa karena apa? Hatinya. Coba, lembut hati. Ya, Tuhan melihat hati bukan ngelihat. Semua titik berangkat Tuhan itu hati. Nah kalau Tuhan aja titik berangkatnya hati,
Jangan sampai kita titik berangkatnya bukan hati, Bapak Ibu. Dan kalkulasi Tuhan selalu hati Anda. Makanya malam hari ini, yang pertama, pelihara perkataan Anda. Yang kedua, pelihara hati Anda. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Bapak Ibu percaya sehatnya hatimu adalah sehatnya kehidupanmu? Amin. Aduh, hati yang sehat itu menyenangkan. Orang, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau hatinya sehat, imannya sehat. Orang kalau hatinya sehat, imannya sehat, kerjanya produktif. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Lukas 6 ayat 45. Ayat terakhir dan saya selesai. Pemain musik bisa kembali, saya selesai. Lukas 6 ayat 45. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Saya baca perlahan-lahan. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik apa? Mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan dompetnya yang baik. Halo. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari apa? Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa Yesus pakai analogi, pakai contoh bendahara? Loh, perbendaharaan kok. Bapak Ibu tahu tugasnya bendahara apa? Ntar lagi kita Natal Bapak Ibu ya. Ntar lagi Natal loh Bapak Ibu ya. Lalu bikin panitia Natal Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu salah satu dari Bapak Ibu ditunjuk jadi bendahara. Bendahara Natal. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tugasnya bendahara apa? Nggak apa-apa Pak, Bu. Apa? Nggak pernah jadi bendahara. Tugasnya bendahara Bapak Ibu apa? Mengumpulkan uang ya. Pertanyaan saya, uang itu miliknya dia enggak? Bukan. Miliknya orang-orang ya. Bapak Ibu tahu enggak? Apa tugas bendahara yang baik? Bendahara yang baik itu tugasnya apa? Mengelola uang kan? Kan memang bukan punya dia. Nah Bapak Ibu tahu enggak? Di ayat ini dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Berarti Bapak Ibu, ada banyak nggak yang di dalam sini? Banyak. Terus ayat ini menulis gini Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Setuju Bapak Ibu? Dan baca sama-sama. 2, 3. Dan dari perbendaharaan yang karena apa Bapak Ibu? Yang diucapkan apa? Yang diucapkan meluap dari, berarti ada hubungan antara mulut dan hati enggak? Iman di situ. Nih, mulut, hati. Jadi jarak hatimu ke mulutmu, jarak dari mulutmu ke hatimu, itu ada yang namanya iman. Jadi kalau di sininya udah salah, di sininya udah salah. Makanya lihat, sesulit apapun keadaan Bapak Ibu, respon orang beragam. Bapak Ibu percaya nggak bahwa sekalipun badai kita beda, Tuhan kita sama kan? Setuju? Kalau dia tolong saya, Bapak Ibu percaya nggak dia tolong Anda? Setuju? Anda akan tahu sejauh mana dia nolong Anda. Jauh sebelum dia menolong saya, dia selalu menakar hati dan mulut saya. Nah, kalau hati dan mulut saya udah problem. Coba. Gimana cara Tuhan terprovokasi? Anda tahu cara memprovokasi Tuhan? Oke. Atur baik-baik perkataan Anda.
Sebab Alkitab bilang ini, apa yang Anda katakan, apa yang Anda gemakan, Anda memakan buahnya. Oke, gemakan itu tahu nggak arti gemakan? Terjemahan kata gemakan itu gini, berarti mengulang-ulang. Mengulang-ulang, mengulang-ulang, mengulang-ulang. Anda percaya nggak apa yang Anda ulang-ulang, Anda percaya? Jadi iman nggak? Karena Anda ulang-ulang, ulang-ulang. Oke Bapak Ibu, saya titip pesan malam hari ini. Yuk 2, memelihara iman. Yang pertama memelihara berkah. Yang kedua memelihara hati. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan menolong kita. Mari jaga perkataan kita, rawat hati kita. Bilang sama-sama, jaga perkataan. 2, 3, jaga perkataan, rawat hati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.